Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita bersama-sama umat Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan akan kita sama-sama pelajari dalam Yohanes, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kalau kita melihat, kita membaca dalam 3 Yohanes pasal yang pertama yang 11, di sana dikatakan, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa orang percaya yang mau berbuat baik berasal dari Allah. Tetapi orang yang jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kalau dalam salinan lain, dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan, "Saudara yang tercinta, janganlah meniru apa yang buruk, tirulah apa yang baik. Orang yang berbuat baik adalah milik Allah, dan orang yang berbuat jahat belum mengenal Allah." Nah, dikatakan di sana bahwa orang yang berbuat baik adalah milik Allah, tapi orang yang berbuat jahat belum mengenal Allah. Orang yang berbuat baik ia adalah milik Allah. Orang yang berbuat jahat ia belum mengenal Allah. Orang yang belum mengenal Allah, maka ia akan sangat sulit untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena apa? Karena ia tidak tahu tentang Allah, ia tidak mengenal Allah. Ia tidak mengenal bagaimana perbuatan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ia tidak mengenal apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita, tentang kebaikan kita, tentang teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi orang yang mengenal Allah, kita sebagai orang-orang yang percaya, tentunya yang sudah mengenal Allah, maka kita harus tahu bagaimana cara kita untuk berbuat baik. Kita harus tahu bagaimana berbuat baik dengan teladan yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melakukan perbuatan baik untuk kita teladani. Tuhan ingin kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya melakukan apa yang telah Ia lakukan. Maka kita harus melakukan perbuatan baik. Di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ini kita bisa melihat mulai dari ayat yang kelima. Di sana dikatakan, "Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah." Ini adalah salah satu surat yang Yohanes berikan kepada saudara-saudara, kepada jemaat-jemaat. Bisa kita melihat bahwa Yohanes memuji apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Kita melihat mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat di mana Yohanes sedang melayani pada saat itu, tentang kasih-Mu, tentang kasih saudara-saudara itu, saudara-saudara yang lain, bahwa mereka memberikan tumpangan kepada sesamanya orang-orang yang percaya untuk memberitakan tentang Allah. Dan itu adalah salah satu perbuatan yang baik. Dan Yohanes mengatakan baik benar perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara jemaat-jemaat. Dan kita melihat di dalam kehidupan kita, bagaimana di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berbuat baik di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memberikan kesaksian tentang Tuhan kita, tentang Yesus kita dengan perbuatan kita? Yesus Kristus Tuhan kita, bahwasanya Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah Bapa, sudah memberi teladan untuk perbuatan baik.
lebih baik dan sangat baik. Sudahkah kita setia berbuat baik sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita berbuat baik, lebih baik dan sangat baik dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini? Satu ilustrasi kita melihat tentang perbuatan baik, mengapa kita harus berbuat baik di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita harus terus berbuat baik. Jangan hanya satu kali saja kita berbuat baik, tetapi sepanjang hidup kita harus tetap terus berbuat baik. Satu ilustrasi di mana pada waktu kalau kita memasukkan sebuah baterai ke dalam jam dinding, maka jam dinding itu akan mulai bekerja, ia akan mulai berputar. Ia akan mulai berputar menjalankan tugasnya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Ia terus bekerja, berputar sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Kita dilihat orang atau tidak dilihat, ia tetap berdenting, ia tetap berputar, ia tetap bekerja. Dihargai atau tidak dihargai, ia tetap berputar. Walaupun tidak seorang pun yang berterima kasih kepada jam dinding itu, tapi ia tetap masih bekerja sesuai dengan tugasnya. Ia tetap berputar, memberikan waktu. Itu adalah perbuatan baik yang bisa kita lihat. Perbuatan baik adalah sebuah kesempatan di dalam kehidupan kita. Melalui ilustrasi dari jam dinding ini kita melihat bahwa meskipun tidak dihargai, meskipun tidak ada orang yang melihat, diberikan terima kasih atau tidak, maka kehidupan kita tetap harus melakukan kebaikan. Karena Tuhan inginkan kita untuk tetap terus melakukan kebaikan. Tetapi sayangnya ada beberapa orang tidak mau berbuat baik. Bisa dikarenakan terlalu sering kecewa mungkin. Apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapat respon. Tidak mendapat respon atau tidak mendapat balasan yang diinginkan atau yang diharapkan. Kita pun mulai merasa bosan berbuat baik. Mulai berpikir banyak, berpikir 1000 kali untuk berbuat baik. Dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Dan padahal Tuhan ingin kita terus berbuat baik. Maka dari itu kita belajar dari jam dinding ini, ketika ia diberikan baterai, jam itu terus berputar meskipun orang melihat atau orang tidak melihat, orang tidak berterima kasih. Kita tetap harus melakukan kebaikan sebagai orang-orang percaya. Karena semua yang kita lakukan hal-hal baik akan Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan adalah, apakah lantas kita memilih untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Tentu jawabannya adalah kita tetap harus terus berbuat baik. Kita harus terus berbuat baik karena kita adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah untuk berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, maka kita harus melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hidup di dalam Allah, orang-orang yang ingin menjadi milik Allah, maka ia harus berbuat baik seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, kita melakukan satu hal yang baik, orang-orang di sekitar kita akan melihat kita bahwa kita melakukan perbuatan yang baik. Orang-orang akan bertanya, siapa kita? Apalagi kalau orang-orang mengetahui bahwa kita adalah anak Tuhan, maka mereka akan memuji, mereka akan melihat bagaimana perbedaan antara anak Tuhan, kehidupan anak Tuhan, dan kehidupan orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan.
Orang-orang dapat melihat perbedaannya, bahwa kita terus melakukan perbuatan baik. Itu satu hal yang dapat kita lakukan, yang bisa membawa menjadi kesaksian bagi kita, tentang Tuhan kita yang selalu berbuat baik, yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kalau begitu sampai kapan kita berbuat baik? Yaitu sampai akhir hidup kita, sama seperti jam dinding. Ia akan terus bekerja sampai baterainya habis. Dan begitu juga dengan kehidupan kita. Seperti baterai, kita telah diberikan nafas kehidupan. Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maka dari itu lakukanlah pekerjaan yang baik selagi kita masih hidup. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan dapat memuliakan Tuhan kita yang di surga. Di Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini. Biarlah kehidupan kita terus berbuat baik, membawa kesaksian di dalam kehidupan kita tentang Tuhan kita. Dan orang dapat melihat bagaimana kehidupan orang yang hidup di dalam Tuhan berbeda dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya kita semuanya tetap terus berbuat baik meskipun tidak dilihat orang, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita berbuat baik tidak diresponi oleh orang, tidak sesuai dengan harapan kita, tetaplah terus kita berbuat baik, karena yang melihat perbuatan kita adalah Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Supaya biarlah kita tetap terus melakukan perbuatan baik. Tidak lupa kita membawa kehidupan kita di dalam doa dan meminta Roh Kudus untuk tetap terus menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79 selama tahun 2022 ini. Kiranya kita semua semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Doakan Renungan 79 menjadi berkat bagi lebih banyak orang di tahun yang baru. Seluruh hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GPD El Shaddai Magelang mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kehidupan kami. Tuhan, jamahan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kehidupan kami untuk tetap bisa berbuat baik di dalam kehidupan kami. Biar kami bisa menjadi kesaksian tentang Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mau berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Memberkati jemaat Tuhan dalam menyelesaikan masalah ekonominya. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Jemaat yang dalam pemulihan sakit kaki, operasi, lepas pen, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupannya, Tuhan yang menjamah agar ia dapat sembuh, agar ia dapat kembali beraktivitas dengan normal. Dan ucapan syukur atas pelayanan Renungan 79 selama tahun 2022 ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan berikan. Berdoa untuk mengembangkan pelayanan Tuhan dapat menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Pelayanan Tuhan akan menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tolonglah kami jemaat GPD El Shaddai Magelang ya Tuhan, dapat menguasai diri dan menjadi tenang supaya kami dapat berdoa. Terima kasih Tuhan, bila kehidupan kami tetap terus menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu, berdoa kepadamu dan kami melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kami dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.